Wahai para perempuan desa Sendang Sumyah yang berbahagia, betapa senangnya hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh kegembiraan, karena kita hendak mensyukuri cinta dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, para perempuan di desa ini. Untuk itu, mari kita refleksikan sejenak kehadiran Tuhan, meski dengan cara sederhana, tapi janganlah mengurangi kesukacitaan. Karena sebenarnya lah Tuhan mencintai orang-orang yang hidup sederhana, tapi penuh warna. Haleluya, berbahagialah kita yang karena cintanya telah diangkat dan dimuliakan hidupnya sebagai perempuan yang dikasihinya menjadi semakin kuat dan hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari semua, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinannya, agar hati dan diri ini semakin dipenuhi sukacita dari Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas perjumpaan yang indah di malam hari ini, di mana Engkau telah mempersatukan kami, para perempuan Gereja Kristen Indonesia di Surabaya, untuk bersama-sama mensyukuri dan menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Kami juga mengaturkan syukur atas penyertaan-Mu dalam rangkaian kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai karya bakti kami pada sesama. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami saat ini, memimpin jalannya peribadahan dan perayaan sukacita ini. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam iman percaya pada Yesus Kristus. Amin. Dan marilah para perempuan GKI, kita sambut dan rayakan kebahagiaan di hari ini. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama memujikan kemuliaan Tuhan. Kita pujikan kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Sekali lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Mari bersama-sama kita pujikan kembali. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itu sekali lagi. Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Salam, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam perayaan Hari Perempuan Gereja Kristen Indonesia atau yang sering kita sebut HPGKI se-Surabaya yang ke-30. Bertempat di GKI Diponegoro. Dalam perayaan HPGKI kali ini, kami mengambil tema Semakin Kuat dan Hebat Bersama Yesus. Tema ini dipilih dengan dilatar belakangi seringnya kita melihat atau bahkan mungkin kita alami sendiri bahwa sebagai perempuan seringkali kita dianggap lemah dan tidak mampu menjadi pribadi yang berdampak bagi lingkungan yang lebih luas. Sehingga harapan setelah acara malam ini, kita semua perempuan GKI akan semakin banyak berperan dan berkontribusi dalam masyarakat. Ibadah sekaligus perayaan HPGKI malam ini tentunya tak bisa terlaksana tanpa peran serta banyak pihak. Untuk itu saya mewakili segenap panitia menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan majelis jemaat GKI Diponegoro, tim multimedia, fotografer, tim dekorasi, serta seluruh karyawan pekerja GKI Diponegoro yang telah memberikan dukungan penuh sebagai tempat penyelenggaraan acara malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Claudia yang berkenan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pengisi acara terlibat dalam malam hari ini. Untuk persembahan pujian Ibu-Ibu Perista GKI se-Jawa Timur, se-Surabaya, paduan suara utusan dari 17 gereja GKI se-Surabaya, Lenden GKI Diponegoro, Adik Kinsa, dan Glory, tim
musik Abalov, juga para petugas liturgi, serta kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama dengan baik. Di dalam seluruh rangkaian kegiatan HPGKI 2023 ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada para undangan yang telah hadir, kami haturkan terima kasih. Kiranya perayaan HPGKI malam ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Berikut kami sampaikan juga bahwa selain acara malam ini yang menjadi puncak perayaan HPGKI 2023, yang sudah terselenggara adalah bakti sosial ke beberapa tempat, di antaranya Panti Wirda Usia Anugerah, Panti Wirda YPTC Pelayanan Kasih, Pondok Hayat, dan juga kegiatan mengajak anak-anak dari jemaat yang kurang mampu untuk bermain bersama di wahana bermain di Citrawod Mall Surabaya. Sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Demikian kami sampaikan akhir kata kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Kami juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan HPGKI 2023 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya semua telah kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar ya. Mari kita ucapkan tema kita dengan gerakan ini ya. Semakin kuat dan hebat bersama Yesus. Mari 1, 2, 3. Semakin kuat dan hebat bersama Yesus. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mengundang para utusan perwakilan dari tiap jemaat GKI Surabaya untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu Mars HPGKI, dimulai dengan utusan dari GKI Citraland, Ibu Swasti Paskalia Rama. Dari GKI Dharma Permai, Ibu Lili Yulianingsih. Dari GKI Merisi Indah, Ibu Amanda Dian Melati. Dari GKI Emmaus, Ibu Adistia Kusumaningrum. Dari GKI Jemur Sari, Ibu Maria N. Mani. Dari GKI Lebak Jaya, Ibu Yuning Swastiti. Dari GKI Pondok Chandra, Ibu Suhartini Tejo. Dari GKI Kutisari, Ibu Julieta. Dari GKI Manyar, Ibu Mira Chandrawati. Dari GKI Wiyung, Ibu Dwiyanti Dian Kustini. Dari Dharma Satelit, Ibu Lydia Dwinanda.
Dari GKI Residen Sudirman, Ibu Natalia Ari Wahyuni. Dari GKI Ngagel, Ibu Jolanda Olivianti. Dari GKI Diponegoro, Ibu Mise Lumintiur. Dari GKI Pregolan Bunder, Ibu Erlin. Dari GKI Sulung, Ibu Nunu Indah Dahlia. Dari GKI Gayung Sari, Ibu Nini Rukiati Priambodo. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu kita yang cantik jelita malam hari ini. Terima kasih ibu-ibu utusan dari 17 GKI se-Surabaya. Terpujilah nama Tuhan Sang Maha Kasih yang dalam persekutuan yang indah ini dapat saya lihat wajah-wajah yang rupawan penuh sukacita, yang walau dalam balutan kesederhanaan mampu pancarkan kekuatan dalam jiwa. Ibu-ibu, mari kembali kita memuji Tuhan, kita pujikan kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku.
Kami yang seringkali merasa lemah dan tak berdaya, bahkan kerap menjadi korban kesemena-menaan mereka yang menganggap diri lebih kuat, membuat kami mengeluhkan keadilan yang kami alami. Namun Engkau Tuhan Sang Pengadil yang berlimpah kasih, hadir dan memberi kehangatan serta kedamaian yang memampukan kami untuk bangkit dan berbuat bagi sesama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Senang Ibadah sejati Senang bisa bermain dan mengingat masa lalu kita. Saya
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Para perempuan Gereja Kristen Indonesia telah Engkau pakai sebagai kepanjangan tanganmu untuk berbagi perhatian dan sukacita bagi kaum termarginalkan. Begitupun para istri pendeta Gereja Kristen Indonesia telah Kau pilih untuk berbagi keindahan melalui harmonisasi lantunan pujian yang akan mereka perdengarkan. Kami persilakan Prista.
Wahai wargaku, khususnya para perempuan desa Sendang Sumyah, berbahagialah saya dan engkau yang karena kasih-Nya tak henti melimpahkan hati yang penuh sukacita untuk kita berbagi kebahagiaan kepada sesama. Sebagai wujud cinta Allah pada dunia. Dan kini, siapkah kalian mendengarkan sabda Tuhan? Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar. Mari kita berdoa. Kaulah Allah sumber kehidupan, daripadamulah mengalir air kehidupan yang membuat kami dapatkan hidup sejati, hidup abadi. Syukur kami padamu, bila di dalam Engkau kami mendapatkan kehidupan abadi dan sejati itu, yang Engkau percayakan untuk kami bawa dan bagikan, alirkan, pancarkan dalam kehidupan yang kami jalani pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Allah mempercayakan anugerah yang mulia dalam diri kami sebagai perempuan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada anugerah tetapi juga ada tanggung jawab yang Allah titipkan untuk kami hadirkan, untuk kami jalankan, untuk kami kembangkan. Dan biarlah itu mampu untuk kami lakukan dalam tugas panggilan kami, dimanapun Tuhan menempatkan, baik dalam kehidupan kami sebagai pribadi, maupun kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, kami sebagai bagian dari gereja-Mu dalam kehidupan di dunia ini, ataupun kami sebagai anggota masyarakat, di mana kami diutus Tuhan dalam talenta yang Tuhan telah titipkan dan percayakan untuk kami turut berkarya, berperan serta menghadirkan kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, penting bagi kami untuk tetap dan terus berpaut padamu. Dan karena itulah dalam persekutuan sebagai keluarga besar perempuan GKI yang terhisap pada Persekutuan Perempuan GKI Jawa Timur, pada hari ini, sore hari ini bersama-sama dipertemukan dalam ibadah ucapan syukur Hari Perempuan GKI. Engkau yang hadir sejak awal, bahkan yang sejak pertama kali mengundang kami untuk tergerak hati, mau menjadi bagian dari Persekutuan Perempuan GKI, biarlah Engkau Allah yang juga saat ini berbicara kepada kami semua lewat firman yang kami akan renungkan bersama. Tuntun kami untuk mengenali dan mengerti akan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Anugerahkan hikmat-Mu agar kami mampu untuk mengemban tanggung jawab yang mulia yang Allah percayakan kami lakukan. Terima kasih. Ya Allah sumber hidup, Ibunda kehidupan yang mengasihi kami, yang kami kasihi, berbicaralah, kami mendengarkan. Amin. Tema kita hari ini, semakin kuat dan hebat bersama Yesus. Seperti apa tadi yelnya Bu? Bu Ketua, semakin kuat dan hebat ya. Bersama Yesus. Sekali lagi yuk kita coba yuk. Ya, 1, 2, 3. Semakin kuat, hebat bersama Yesus. Ya, masih ingat kita ya. Ya, kita bisa lihat slide ini. Tema ini diberikan kepada saya dan membuat saya berpikir yang disebut atau dimaksudkan kuat dan hebat itu seperti apa? Berotot dan hebat seperti Sina, pendekar yang muncul dalam legenda atau serial Hercules. Masih ingat itu? Esther ingat gak itu? Tahun 90-an ya? Belum lahir waktu itu. Sudah dong. Iya, Sina, wow, luar biasa, sempat berapa tahun mewarnai acara televisi kita setiap hari Minggu kalau nggak salah ya.
Pandai berperang, gagah perkasa, tidak ada yang ditakutinya. Lawan-lawannya malah takut kalau dengar nama Sina gitu ya. Ataukah seperti si kembar, Rohana dan Rohani yang berhasil menipu 35 miliar. Banyak sekali korban yang tertipu karena kelihayannya dan licin sekali gitu ya. Butuh berapa bulan polisi untuk bisa menangkap mereka berdua gitu ya. Luar biasa, pintar. Pandai, tapi sayang dipakai untuk melakukan kejahatan. Atau seperti penguasa Laut Selatan, Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, yang larangannya didengar sehingga orang takut kalau dia marah, mengamuk, semua akan mengikuti apa yang tidak diperbolehkan di daerah kekuasaannya. Dan tidak akan lupa memberikan mungkin sesajen untuknya karena takut kalau beliau marah gitu ya dan mengamuk gitu. Apa itu yang dipahami dengan kuat dan hebat? Saya yakin tidak. Panitia tentu tidak berpikir bahwa kuat dan hebat itu menunjuk pada otot dan otak semata. Atau pada kuasa gaib yang mungkin saja ada atau dimiliki atau diyakini dalam tradisi-tradisi beberapa daerah atau budaya. Kuat dan hebat bersama Yesus berarti mampu hidup berpegang pada nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah godaan kehidupan yang tidak mudah. Kita sadar betul bahwa menjalankan hidup berdasarkan ajaran Tuhan, melaksanakan nilai-nilai ajaran Kristus itu bukan hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Masalah himpitan kebutuhan hidup, tidak sedikit para perempuan yang kemudian nekat menjadi pelaku kriminal. Mencuri di supermarket, jadi copet yang ahli, supaya bisa mendapatkan sedikit dengan alasan ya kebutuhan hidup. Atau kalau dia pandai ya bagaimana dia bersiasat untuk bisa mencurangi atau menipu orang lain ya seperti Rohana dan Rohani. Nekat tidak sama dengan berani. Orang yang nekat tidak pikir panjang. Bertindak dulu, berpikir nanti. Bukan nanti bagaimana ya. Ya dia gak peduli. Bagaimana nanti itu gak peduli. Pokoknya jalankan dulu, dapat dulu. Urusan belakangan. Tentu yang dia masukkan berani dalam tema kita bukan demikian, bukan nekat. Berani itu seperti apa? Berani ya berpikir dulu baru bertindak. Berpikir panjang sehingga kemudian sampai pada keputusan ini yang saya akan lakukan tepat dan tegas. Tidak akan salah pilih, mantap untuk menjalankannya, berani hadapi resiko. Karena setiap keputusan, setiap pilihan pasti ada resiko. Itulah juga yang dialami oleh Esther. Tokoh yang sore hari ini, tidak bisa slide-nya, menjadi pilihan dari panitia untuk menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Ada banyak tokoh di Alkitab kita, tokoh perempuan yang bisa menjadi teladan iman kita. Sebutlah Esther, salah satunya Ratu Esther, Ratu Wasti, Abigail, Deborah, dan banyak yang lain yang bisa kita kupas dan kita bisa dapatkan pesan-pesan yang baik yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita dalam hidup. Esther, bagaimana dia menghadapi polemik dan dilematis yang tidak mudah yang menyangkut hidup dan mati. Bukan cuma dirinya tapi orang banyak. Dan kali ini kita melihat bagaimana Esther harus berhadapan dengan pilihan yang tidak mudah. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Bangsanya menghadapi resiko ancaman kematian oleh siasat dari Haman. SK keputusan dari raja sudah keluar. Diundangkan, tinggal melaksanakan pembantaian terhadap semua orang Yahudi. Tinggal tunggu tanggalnya. Dia orang Yahudi. Saat ini posisinya ratu.
Kalau dia diam saja, semua orang Yahudi mati, bukan tidak mungkin dia juga mati. Kalau dia bertindak, persoalannya sekarang bertindak menemui raja, mau mencoba merayu raja, itu juga ada aturannya. Sekalipun ratu tidak berarti bisa seenaknya, semaunya dia berjumpa atau menemui raja. Kalau raja tidak berkenan, kalau raja tidak memanggil, ya dia tidak boleh menemui. Kalau dia memaksakan, dia akan mati. Bertindak ada resiko, melanggar undang-undang. Berdiri di taman pelataran saja seharusnya adalah hal yang dilarang. Tapi kalau misalkan kecuali raja itu mengulurkan tongkat emasnya, berkenan menerimanya, dia selamat. Berarti ada dua opsi. Dia akan diam saja, menghadapi resiko SK yang sudah beredar, bangsanya akan mati dan bukan tidak mungkin juga dirinya, ataukah dia akan mengambil sikap, melakukan sesuatu yang bukan tidak mungkin, masih ada kemungkinan hidup. Kalau raja berkenan menerimanya, untuk dia berbicara, mencoba lakukan negosiasi agar SK itu, undang-undang itu dibatalkan. Sebuah pilihan yang tidak mudah. Ya kalau raja menerima, kalau raja nggak menerima, maka undang-undang peraturan akan berlaku bahwa raja tidak berkenan ditemui dan dia akan mati. Tetap ada resiko kematian di opsi kedua, tapi masih ada pilihan, masih ada kemungkinan dia hidup. Itu sebabnya kemudian kita lihat slide berikutnya. Esther kemudian mengatakan, memohon agar semua membantu dia dalam pilihan yang akan diambilnya. Bisakah dibantu saya slide-nya? Ayat pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nampaknya Esther sudah sampai pada keputusan, dia memilih opsi kedua, bertindak. Diam saja menunggu kematian tiba dan menyaksikan kematian membinasakan bangsanya, bukan opsi yang baik. Bertindak, masih ada kemungkinan walaupun kecil dia hidup kalau raja mau menemuinya. Kenapa tidak mencoba peluang itu walaupun juga ada sisi sebelahnya kemungkinan kalau raja tidak berkenan dia mati dan seluruh bangsa juga mati. Tapi apakah ini hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagai orang Yahudi, background Yahudi itu tentu saja dia dididik dengan ala Yahudi. Pendidikan spiritualitas yang tertanam pada dirinya sangat kuat. Dan itu sebabnya kemudian kita bisa melihat tersirat di dalam kalimatnya bahwa dalam doa, doakan saya bukan cuma sekedar asal berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Makanya dikatakan berpuasalah untuk aku. Sampai 3 hari lamanya. Untuk menunjukkan keseriusan permohonan. Ini bukan hal main-main. Ini masalah hidup dan mati. Bukan hidup dan mati saya saja, seluruh bangsa kita. Mari bersama-sama bergandeng tangan, bersatu hati, memohon kepada Tuhan kita. Rendahkan hati sedalamnya, berpuasa seperti merendahkan diri di hadapan Allah. Betul-betul mengosongkan diri, mengakui kehinaan diri, ketidakberdayaan, memohon ampunannya, memohon pertolongannya. Dengarkanlah doa kami. Aku dan dayang-dayangku pun akan melakukannya. Jadi bukan cuma doakan saya ya, tapi dia sendiri gak mau berdoa. Berdoalah bersama saya. Itu yang Esther lakukan. Berpuasalah sama seperti saya juga berpuasa. Dan kita lihat bagaimana sebuah keputusan yang tepat yang diambil Esther untuk dia tidak hanya berjuang berusaha sendiri berkutat dengan segala upaya kemampuannya dan juga bangsa ataupun bersama dengan Mordekai pamannya, tapi melibatkan Allah dalam pergumulan yang sedang dihadapi mereka.
Dan kita lihat ini sebuah keputusan yang tepat ketika kemudian Ester sampai pada keputusan itu dan bertindak dan menemui raja, dan raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya sehingga kemudian Ester bisa bertemu dan kemudian menjamu raja. Singkat cerita kemudian berhasil untuk menggagalkan SK itu. Haman yang tadinya berusaha merancang kejahatan dan pembunuhan besar-besaran bagi bangsa Yahudi, malah kebalik dialah yang mengalami hukuman raja. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh seorang Ester bagi hidup kita dan semua karya imannya? Satu, dia tidak bertindak sendiri. Dia memilih bertindak tidak hanya diam. Dia bertindak bersama dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Itu poin pertama. Tidak gegabah, tidak nekat asal pokoknya yang penting jalan dulu. Masalah belakangan. Tidak. Berpikir betul-betul dan kemudian mengambil pilihan. Saya harus lakukan sesuatu. Tapi saya tidak akan melakukannya sendiri. Saya melakukannya bersama Tuhan. Agar Tuhanlah yang menuntun tindakan saya, langkah saya, apa yang saya mau lakukan, agar diarahkan selaras dengan jalannya dan kehendaknya. Karena itu penting. Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bukankah begitu? Kita boleh merancang banyak hal. Tapi yang lebih tahu yang tepat, yang terbaik untuk kita, tentu Tuhan. Ketika keputusan sudah diambil, maka dia pun punya kekuatan. Tuhan beri dia kekuatan. Daya, dunamin, power untuk siap menjalani keputusannya, termasuk siap hadapi resiko atas keputusannya. Hadapi resiko, sekalipun itu melanggar aturan, ada resiko dia ditolak raja, kalau itu harus terjadi, dia siap menerimanya. Demi menyelamatkan bangsanya. Jadi tindakan berani ada alasannya, alasan yang prinsip. Kalau orang nekat mencuri dan segala macam, kerap kali alasannya remeh-temeh. Urusan perut, urusan hidup bu, SPP, ini dan itu, belum bayar listrik, bensin dan sebagainya. Prinsip, ini urusan hidup mati, alasan kasih, alasan kemanusiaan. Dan itu sebabnya kemudian dia memilih untuk bertindak. Alasan menyelamatkan kehidupan dari pemusnahan, pembantaian massal yang akan dilakukan terhadap bangsanya. Membuat Ester berpikir, saya harus lakukan sesuatu sesuai kapasitas saya sebagai seorang ratu. Yang masih bisa saya lakukan, sekecil apapun peluang itu, saya akan ambil dan lakukan. Kalaupun ada resiko untuk itu, nyawa saya taruhannya, saya akan melakukannya. Ia bertindak setelah memikirkan dan menggumulkannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira iman kepada Allah itulah kunci dari kekuatan dan keberanian seorang Ratu Ester. Iman yang membuat dia sadar betul Allah itu Allah Maha Kasih. Dalam kasihnya ada kekuatan besar sekali, tak terbatas. Itulah yang kita harapkan dan kita andalkan, bukan kekuatan kita manusia. Dan karena dia Maha Kasih, tak mungkin Allah membiarkan kehancuran, pemusnahan, pembantaian, penderitaan, atau kematian. Dan karena itulah dia memilih untuk datang kepada Allah. Kembali pada imannya kepada Allah. Meminta pertolongan Allah. Allah beri dia hikmat, beri dia kebijaksanaan untuk mengambil langkah yang tepat sebagai solusi atas kesulitan yang sedang dihadapi dirinya maupun bangsanya. Hal yang sama Allah anugerahkan juga untuk kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau berpaut padanya dalam iman, mengandalkan iman sebagai kekuatan dan kunci utama dalam kita menghadapi realitas hidup yang tidak mudah. Mudah bagi kita mengaku beriman, percaya pada Allah. Tapi sungguhkah kita sudah mengimani Dia dan menghadirkan, menjalankan kehidupan dalam iman padanya? Menyertakannya dalam setiap pergumulan kita? Mau mendengarkan apa yang Dia sudah ajarkan
perintahkan dalam firman-Nya, memperhatikannya, menjadikannya pegangan dalam keputusan hidup kita? Atau kita melewatkannya? Karena kita lebih sering mendengarkan apa yang kita mau, apa yang kita pikir, apa yang kita perlukan. Kadang jalan Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang berputar berliku, tapi itu baik untuk kita. Kadang Allah sengaja mengolor waktu untuk mempersiapkan yang lebih tepat untuk kita. Baiklah kita menjalani kehidupan kita sungguh-sungguh dengan iman kepadanya. Yang kedua, iman pada Allah ada memampukan kita menjadi alat kesaksian yang hidup bagi karya-karya Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Memampukan kita untuk menjadi alat kesaksian yang hidup bagi karya-karya Tuhan di dunia. Mary Ann Bevan lahir di London 1874, dinobatkan sebagai perempuan terjelek di dunia. Ketika dia masih muda, dia seorang perawat yang cantik, menikah sama suaminya Thomas Bevan, punya 4 orang anak. Berapa tahun setelah itu dia mulai mengalami serangan penyakit gigantisme, pembengkakan ekstrim yang menyebabkan pertumbuhan abnormal, fitur wajahnya terganggu. Sakit kepala terus-menerus, penurunan daya penglihatan, nyeri di sendi dan otot, kulit wajah mengendur sehingga tampak seperti jauh lebih tua dari usianya. Celakanya lagi, suaminya kemudian meninggal. Dia yang sudah karena sakitnya tidak bisa bekerja apa-apa, harus menghidupi 4 orang anak. Semua tabungan habis, mulai berhutang sana sini. Hutang menumpuk, dia semakin frustasi. Tidak bisa membayar hutangnya. Di tengah kemelut kehidupan, dia menemukan selembar kertas pamflet edaran yang sedang mencari, jadi sebuah lomba perempuan terjelek di dunia. Walaupun lomba itu banyak dicemooh, hadiahnya besar, pesertanya banyak. Orang ngincer hadiahnya, termasuk Mary Ann. Dia daftar, ternyata dia menang. Dapatlah hadiahnya, setidaknya mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya dan kebutuhan keluarganya. Lalu pemimpin sirkus itu mengajak dia, kenapa tidak ikut tur kami? Kalau kamu ikut dalam rombongan kami, kamu bekerja bersama kami. Kamu dapat penghasilan tetap bulanan. Wah, kenapa tidak? Dan dia mengambil pilihan itu. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau dengan penampilan saja, kondisi saya ini bisa menghasilkan uang. Dan uang itu bisa membiayai hidup anak saya 4 orang. Ya sudah, hanya itu. Kalau ini yang dibukakan Tuhan, kenapa tidak? Dan dia jalani. Dia telan semua cemooh, ejekan, tertawaan orang-orang. Melihat kondisinya, melihat wajahnya. Dan itu dijalaninya bertahun-tahun. Sampai kemudian kondisi sakitnya sudah tidak memungkinkan lagi bagi Mary Ann untuk bekerja. Dan dia memutuskan berhenti, pindah ke Amerika, tinggal di sana bersama keluarganya. Orang-orang menghargai, menjadikannya tokoh inspiratif yang memotivasi banyak perempuan lain yang kondisinya juga kurang lebihlah seperti dia. Harus jadi single parent, punya tanggung jawab besar dan berat, dan gak punya kemampuan, skill. Dan dia memilih mengorbankan hidupnya demi sebuah kehidupan yang diperjuangkan dan dihidupi olehnya. Setiap orang punya panggilan hidup yang sama dari Tuhan, meskipun pemenuhannya berbeda sesuai dengan kemampuan dan kapasitas setiap orang yang berbeda. Tapi panggilan dari Tuhan itu sangat mulia. Dan pasti setiap tanggung jawab itu dalam tugas panggilan ada tanggung jawab, Tuhan memberikan anugerah. Kalau kita memilih slogan
kuat dan berani atau hebat di dalam atau bersama Yesus, berarti kita punya keyakinan sesuai dengan iman kita. Apa yang Tuhan telah titipkan dan percayakan itu jangan dipendam, jangan disia-siakan. Ada banyak karya besar yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini 17 gereja ya Bu Lili ya, mengirim perwakilannya. Saya pikir kalau ini dipersatukan bukan cuma pada ibadah HPGKI, tapi pada karya-karya besar lainnya, selain yang tadi sudah ditayangkan Baksos-Baksos tadi, saya menghargai karya Baksos itu. Karitatif penting dan baik, tapi juga bisa lebih besar lagi karyanya yang kita lakukan kalau kita bersatu. Para perempuan GKI dengan segenap potensi yang ada pada kita. Dan itu bisa menjadi karya yang kita sumbangkan bagi bangsa dan negara kita. Banyak yang punya potensi yang mungkin masih belum diasah atau belum dibagikan, dipancarkan. Seperti mutiara mungkin perlu digosok dulu, atau seperti berlian perlu ditajamkan dulu. Kita seringkali menyimpannya dengan rasa jangan dikira orang sombong. Saya nggak mau menonjolkan diri. Padahal ada panggilan yang terbentang di depan kita, mari berkarya. Mari kelola, mari kembangkan. Kenapa tidak? Saya beberapa kali ditanya teman-teman dari Fatayat, dari Aisyah, apa yang teman-teman perempuan Kristen punya untuk bisa kita lakukan bersama? Saya bingung harus jawab apa. Karya-karya Baksos, kalau saya ceritakan mereka juga sudah lakukan. Saya mau diundang, saya lihat, saya mau ajak teman-teman apa ya yang bisa kita kerjakan bersama, bingung juga saya. Nah hari ini saya mengajak, ayo kita bergerak bersama. Desember lalu saya diundang di harlahnya Fatayat NU Jatim. Ini bukan membandingkan, saya takjub, perempuan hebat luar biasa. Mereka punya 9 program unggulan. Saya bacakan sedikit boleh ya, siapa tahu bisa menginspirasi. Minta izin. Asifa, ajang potensi Fatayat NU. Mereka singkat dengan nama-nama yang cantik. Sejuk, sejuta kader. Gavantara, gerakan sehat Fatayat NU dan santri Nusantara. Yasmin, edukasi marketing dan standarisasi produk UKM Fatayat. Polling, pojok konseling. Mekar, mendampingi perempuan kepala rumah tangga. Banyak yang single parent. Mereka sadar itu realitanya. Mereka upayakan untuk membantu para perempuan yang mandiri itu. Untuk bisa mandiri maksudnya. 1001 diva, 1001 daiyah Fatayat NU. Potret peta potensi perempuan Fatayat NU. Pusaka, pusat kajian dan informasi Fatayat NU. Saya kagum, mereka para perempuan yang dari awalnya juga tidak mengerti apa-apa, kemudian sama-sama berdiskusi apa yang bisa kita lakukan yuk, yang bisa berdampak besar untuk sesama. Itu tugas panggilan kita. Masih banyak potensi yang terpendam, masih banyak karya-karya yang belum dikeluarkan. Tinggal kita, maukah kita? Kita diberi Tuhan anugerah kasih-Nya yang besar, untuk kita nikmati, tapi juga Tuhan percaya untuk kita mampu bagikan. Lewat program-program kerja, perempuan GKI bergandeng tangan dengan perempuan-perempuan mungkin antar denominasi maupun lintas iman. Supaya kita bisa membuktikan kita mitra yang sejajar. Baik dalam relasi terkecil, relasi rumah tangga, lingkup terkecil, lingkup yang lebih besar, mitra dalam karya bersama bagi kehidupan. Dan biarlah semua itu juga bisa menjadi karya yang memuliakan Sang Pencipta. Terima kasih untuk teman-teman perempuan GKI yang memberi kesempatan saya berbagi hari ini, tapi juga saya boleh belajar banyak dari para perempuan GKI yang hari ini telah mempersembahkan karya-karyanya. Mari kita bergerak bersama, membagikan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ampuni kami ya Allah,
bila kami belum maksimal membagikan karya hidup kami, membagikan makna hidup kami lewat kegiatan ataupun hal-hal yang bisa kami bagikan bagi sesama kami di sekeliling kami. Ampuni kami bila kami mengabaikannya, atau kami masih menjadi pribadi yang egois, memikirkan kepentingan diri kami, mengutamakan keinginan kami, kesenangan diri kami semata. Ampuni kami bila kami lebih banyak bersenang-senang, menempatkan kesenangan diri di atas segala penderitaan yang ada di sekeliling kami dan kami kurang peka terhadapnya. Sekali lagi ampunilah kami. Tolonglah kami untuk kami sadar bahwa tugas panggilan kehidupan memaknainya lewat kehadiran kami, karya-karya kami, dan juga segala hal yang bisa kami lakukan membawa dampak positif yang konstruktif bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena disitulah pekerjaan-pekerjaan kudus-Mu Tuhan titipkan untuk kami lakukan. Tolong kami untuk kami bisa senantiasa mendapatkan hikmat Allah, sehingga keberadaan kami kiranya boleh membawa pengaruh yang positif, boleh menjadi alat berkat Tuhan, boleh menjadi sesama yang Tuhan hadirkan tepat pada waktunya dan pada tempat yang tepat. Terima kasih bila perempuan GKI boleh bersama-sama bersatu dan hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Dan biarlah kesatuan ini terus memotivasi kami untuk teguh dalam karya iman, karya kasih, lebih kuat berpengharapan pada Allah, sehingga kami pun mampu mengatasi segala tantangan maupun godaan dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karya layanan kami masing-masing, dan juga segala kegiatan-kegiatan yang ada pada panitia yang ada. Biarlah Tuhan memampukan kami menjadi alat berkat Tuhan yang indah dan berharga adanya bagi kehidupan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan dalam diri untuk memberi bersama ketulusan. Kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memahami apa yang telah Tuhan berikan terlebih dulu kepada kita umat-Nya, agar kita dilayakkan atas apa yang akan kita beri. Maka sudah kau persiapkankah persembahan yang akan kau hantar ke pelataran mimbar? Kami telah siapkan persembahan sebagai wujud syukur atas karya kasih dan penyertaan-Nya. Dan inilah landasan persembahan kita, seperti tertulis dalam kitab Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita kumpulkan ungkapan syukur kita dengan segala ikhlas dan kerelaan. Jujur dan tulus ibadah murni
Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari jemaat kita berdiri. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbangun. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, telah kami kumpulkan ungkapan syukur warga terkasih-Mu dari tempat ini. Jauh dari sepadan dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan, bahkan terlalu kecil untuk kami sebutkan sebuah angka. Tapi biarlah ini menjadi sumbangan kami untuk pelunasan penyebaran kasih-Mu di dunia ini, serta pelayanan yang harus dinyatakan bagi sesama. Maka berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, berkatilah pada tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Tuhan yang Maha Mulia, lepas dari kefanaan yang tak besar ini, layakkan kami persembahan seluruh jiwa raga sebagai persembahan yang hidup untuk-Mu. Pakailah dalam kebesaran nama-Mu. Syukur ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warga dipersilakan untuk duduk kembali. Dan bahagia itu tak jauh, asal kita mampu merasakan setiap aliran nafas yang udaranya diberikannya cuma-cuma. Yang kasih setianya tak pernah melemah, namun semakin kuat menguasai diri dan menjadikan kita hebat. Yang tetap setia mengikuti jalannya yang selalu pasti. Yeah.  Ya.                                                                                                      Ya.
Bisa berikan tepuk tangan sekali lagi buat adik kita Kinza yang sangat merdu suaranya. Ya, ibu-ibu, oleh karena kuat dan hebat itu bukan ciptaan manusia, meski Sang Maha Kuat dan Hebat hadir dan mewujud dalam rupa manusia yang lemah, maka sudah selayaknya kita yang terhimpun sebagai perempuan Gereja Kristen Indonesia di Surabaya saling berbagi kesempatan untuk menyatakan betapa kuat dan hebatnya Tuhan Allah kita di dalam penyelenggaraan acara HPGKI berikutnya. Maka dengan hormat kami undang untuk naik ke panggung Ketua HPGKI 2023 dari GKI Diponegoro, yaitu Ibu Lili Marliah. Yang akan menyerahkan tanda mata secara simbolis kepada Ketua HPGKI 2024 dari GKI Emmaus, yaitu Ibu Adistia Kusumaningrum. Iya. Silahkan Ibu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita berikan semangat untuk GKI Emmaus yang tahun depan akan menjadi tuan rumah ya. Jadi tahun depan kita akan bertemu di GKI Emmaus. Bisa berfoto?
Sudah? Terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus. Dan ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan line dance dari grup line dance dari GKI Diponegoro. Nanti kita akan lihat gerakannya ya, kita sama-sama belajar singkat dan nanti di bait yang berikut, bait yang kedua kita akan sama-sama coba gerakannya bareng-bareng ya. Ibu-ibu yang jadi utusan juga jangan mau kalah, kita sama-sama gerakkan. Sudah siap? Sudah siap ibu-ibu line dance? Siap. Boleh tepuk tangan dong. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayat tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Ayo ibu-ibu kita berdiri sama-sama. Kita coba gerakannya ya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Joget, joget yang asik, jangan malu-malu. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. Luar biasa. Silahkan duduk kembali. Sudah lebih hot?
sekarang. Apa ini? Hah? Hah? Oh iya, sudah. Nah, ya ini yang kita tunggu-tunggu. Hari ini nominal persembahan yang terkumpul dari ibu-ibu sekalian dan juga mungkin ada bapak-bapak ya. Sejumlah Rp4.016.000. Kita berikan tepuk tangan dan juga ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat yang melimpah bagi kita. Kita memasuki Dan pengutusan. kami juga mengundang para perangkat desa dan panitia untuk naik ke panggung. Sudah? Tes. Malam berharap sepi dan sunyi seperti hari-hari yang sudah lalu. Dengan hanya suara tak jelas, melayang dan sayup terdengar. Entah suara apakah itu. Tapi malam ini sorak sukacita yang memenuhi seluruh ruang hati menghadirkan yang tak biasa. Dan Tuhan memandang kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sesungguhnya sudah sejak mula kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Engkau telah menerima sedemikian, tak hingga besar kasih dan penyertaannya. Maka selayaknya lah engkau menjadi saksi atas kebesaran dan kemuliaannya. Kami sungguh telah merasakan penyertaan yang tiada dua itu. Maka kami akan sangat bersyukur kepada Allah untuk memberitakan kesaksian bersamanya. Terpujilah Dia yang oleh kuat dan hebatnya perempuan dimuliakan. Sejak yang lalu, saat ini, dan selamanya. Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan tak hendak memilah kita berdasarkan apapun dalam mencurahkan kasih. Maka jangan menjadi lemah dan kecil oleh kesederhanaanmu. Siang dan malam juga diberikan dan menjadi milik kita, meski kita jauh dari limpahan harta raga. Dan embun yang setiap pagi menetes dari ujung-ujung daun yang selalu menyisakan kesejukan. Serta suara-suara yang tak pernah habis oleh ruang waktu, baik oleh sentuhan benda-benda alam maupun ciptaan manusia, selalu memberikan kekuatan dan sukacita yang besar. Limpahkan berkat pada kami, ya Allah, yang maha memiliki. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya melengkapimu dalam melaksanakan karya kudus-Nya. Kasih Kristus ada di hatimu dan hidupmu untuk teruskan misi kasih, misi kehidupan. Kuasa Roh Kudus menyertaimu, meneguhkanmu dalam tiap langkah hidupmu, kini dan kekal selamanya. Amin. Mari ibu-ibu kita berdiri, kita sama-sama pujikan pujian penutup Aku Tuhan Semesta. Aku
nama Tuhan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara HPGKI 2023. Kami mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di tahun 2024 di GKI Emmaus.